Kembali lagi dengan saya Mikael Moi di modul yang keempat. Jadi modul keempat di sini saya akan mengerjakan materi pokoknya itu. Yang pertama adalah konsep-konsep dasar Node.js, yang kedua adalah objek-objek global Node.js, yang ketiga fungsi-fungsi global, dan yang keempat itu adalah akses file pada Node.js. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu bekerja dengan Node.js. Jadi bekerja dengan Node.js, ya, di dalam Node.js ya terdapat banyak modul yang memiliki fungsi spesifik yang bisa disebut Node.js IPE, yaitu atau kepanjangannya adalah Application Programming Interface atau pustaka standar atau standar leader. Ya, pada modul kali ini kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Jadi kita mulai dari materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar kita dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event driven. Dalam proses eksekusi kode JS, penggunaan mekanisme event driver. Dalam mekanisme ini suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Jadi mekanisme event driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI. Atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lindungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi tidak akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Oke. Jadi aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler, yang kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop atau pengulangan, dan aplikasi akan berada di dalam keadaan diam sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien atau aplikasi, Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Jadi kita akan perhatikan contoh yang ada di layar. Nah, contoh aplikasi script sederhananya seperti ini. Jadi pada contoh di layar kita membuat objek dari kelas HTTP dan .server atau pelajaran yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server.object tersebut. Selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setelah permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan belajar kelas event emitter Node.js atau memfasilitasi mekanisme event driver melalui kelas event emitter
yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter, sebuah objek dari kelas event emitter, dan kelas-kelas turunan dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readstream akan memicu event ketika satu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syarat objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Kita perhatikan contoh program. Di sini kita buat programnya, kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita buat sebuah file baru dulu. Kita akan membuat file baru dengan nama event emitter event emitter.js. Oke, enter. Kemudian kita coba masukkan skripnya. var event sama dengan require buka kurung ketik 1 event titik koma, enter. Kemudian membuat objek dari kelas event emitter enter lagi var obj sama dengan new event dot event emitter. Oke, buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal, enter. Konsole dot console.log console.log, sabar, ada kesalahan sedikit. Oke, console.log buka kurung, terjadi event slash petik mulai
lagi petik, kemudian bagian belakang sini jangan lupa titik koma, kemudian titik koma, oke. Lalu bagian bawah sini lagi, sini kita taruh tutup kurung, titik koma. Oke, event terjadi, event sabar, ada kesalahan di bagian konsol var obj, konsol log terjadi. Oke, kita cek lagi. Oke, tadi kita salah masukkan script. Sekarang kita akan keraskan lagi, mendefinisikan event mulai, mendefinisikan event mulai, lalu kemudian obj dot on buka kurung, petik 1 mulai, koma, function buka kurung, function buka kurung, konsol log terjadi event mulai, terjadi console.log terjadi event mulai. Oke, sudah, kita save dulu. Masih juga ini kesalahan di mana ini? Sabar. Mendefinisikan event selesai. Mendefinisikan event selesai, enter obj dot on buka kurung, selesai, koma, function buka kurung, enter, buka kurung, enter, sabar, function buka kurung, tutup kurung, sebelahnya adalah kurung kurawal, enter, kemudian console.log buka kurung, petik 1, terjadi event selesai.
event selesai, kemudian kurung, lalu bagian bawah lagi titik kurung titik koma, kemudian enter obj dot emit buka kurung mulai titik koma, titik koma, enter lagi for titik koma, let i sama dengan 0 titik koma, i lebih kecil sama dengan 20 titik koma, i plus buka kurung, enter, proses dot proses dot std dot write buka kurung i tambah 1 dot to string tambah lalu titik koma, kita ganti dengan P kecil. Oke, kemudian bagian bawah sini obj dot emit buka kurung petik 1 selesai. Oke, kita save dulu, kemudian kita buka terminal, baru kita inputkan node dengan nama file kita yaitu event emitter.js. Oke, kita enter ya, maka hasilnya akan seperti ini, ada terjadi event mulai dan selesai. Oke, jadi pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi fListener. Dengan demikian penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode sebagai berikut. Oke, jadi sini kita menggantikan dia punya kode-kode. Oke, jadi kita gantikan untuk obj.on ini, kita ganti dengan Listener. Listener. Begitu juga dengan di bawah sini. Listener, kemudian ya. Itu lalu kita coba save. Nah, di sini
kita coba jalankan. Sorry, ada kesalahan, sabar. Oke, sorry, kita ketik CLS, enter, lalu kita ketikkan kembali node event emitter .js. Oke, masih salah juga ya. Sabar ya. Sorry, ini bukan I tapi listener. Oke, kita save dulu. Oke, kemudian kita coba tes ulang. Ya, maka hasilnya seperti ini. Oke, jadi untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menuliskan kode sebagai berikut seperti di layar. Jadi kita menginputkan kode seperti ini. Oke, jika lebih memilih untuk membuat kelas baru, turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut atau diinput sebagai berikut. Kita akan menginput kode-kodenya. Oke, kita langsung saja input scriptnya. Di sini kita buat sebuah file baru lagi dengan nama event emitter 1.js. Oke, kita enter. Nah, kita close dulu. Kemudian kita inputkan variabel var event sama dengan ini kita tidak perlu yang panjang, kayaknya kita bisa di copy dari sini saja. Oke, lalu kita tinggal menyesuaikan. Di sini kita membuat kelas turunan dari kelas, membuat kelas, scriptnya masih sama, tidak berubah sedikit saja, membuat kelas turunan dari kelas event emitter, lalu kelas ini kita hapus dulu, kelas my event emitter, extends events dot event emitter
emitter, kemudian di sini kita buka kurung, konstruktor, buka kurung kurawal, kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, enter lagi, sabar, enter lagi, kemudian bagian sini super, buka kurung tutup kurung, titik koma. Kemudian di sini kita membuat objek dari kelas, membuat objek dari kelas my event emitter, kemudian bagian bawah kita hapus dulu, kemudian var obj, kemudian di sini var obj sama dengan new, var obj sama dengan new my event emitter, buka kurung tutup kurung, kemudian di sini mendefinisikan event mulai. Kemudian obj obj.on, ini kita hapus, kita kembali .on mulai function, buka kurung console.log terjadi event mulai, tutup kurung, mendefinisikan event selesai, kemudian obj.on selesai function, buka kurung console.log terjadi event selesai, kurung obj emit mulai, for let ini 920 kata plus masih, proses write masih event selesai. Kemudian kita save. Kemudian kita buka terminal baru lagi. Di sini kita input node event emitter meter1.js sesuai nama file kita. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian blocking IO dan non blocking IO, input output. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan informasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input dan output dan non blocking input dan output. Dalam metode blocking input output, proses eksekusi kode akan dilakukan secara urutan atau sinkron, sedangkan dalam metode non blocking
input output. Eksekusi dilakukan tidak sesuai dengan urutan atau asinkron. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang akan ditulis menggunakan metode blocking input output berikut. Oke, kita akan input perintahnya. Kita masuk ini, kita buat sebuah file baru dengan nama blocking .io.js. Oke. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan perintahnya adalah console.log buka kurung, ketik perintah pertama. Kemudian titik koma, yang berikut console.log, lalu perintah kedua kemudian yang berikutnya lagi console.obj buka kurung, ketik 2 perintah ketiga Oke, kemudian kita save all dulu, lalu kita coba jalankan. Kita buka terminal baru. Nah, di sini kita inputkan node dengan nama file kita yaitu blocking.io.js, lalu kita enter. Ya, maka akan muncul perintah pertama, kedua, dan ketiga. Pada metode blocking IO ini seperti biasanya, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya perhatikan kode berikut yang akan menggunakan metode non-blocking IO. Oke, kita akan memperhatikan metode blocking. Jadi di sini kita buat file baru lagi untuk yang namanya non-blocking input dan output atau IO. Jadi kita buat file baru di sini dengan nama non-strip blocking strip io.js. Oke, enter. Ini kita hilangkan dulu, kita input console.log buka kurung, ketik suatu perintah pertama, kemudian enter. Set timeout buka kurung function tutup kurung awal, enter. Kemudian console.log, lalu buka kurung lagi, perintah kedua kemudian bagian bawah sini
kita input koma 2000, lalu titik koma bagian akhir, lalu enter lagi, console.log buka kurung, ketik 1, perintah ketiga, kemudian paling belakang tutup titik koma, lalu kita buka, kita save dulu, save all, kemudian terminal baru kita inputkan node non blocking sesuai nama folder, blocking strip io.js. Oke, maka perintah pertama, perintah ketiga, dan perintah kedua. Oke. Nah, kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutannya, ya, tidak berdasarkan urutan, yaitu perintah pertama, ketiga, dan kedua. Kenapa tidak langsung kedua? Dia harus ketiga dan kedua karena di sini kali ini program kita adalah dia tidak eksekusi berdasarkan urutan. Oke. Jadi kali tidak berdasarkan urutan, pada contoh di layar kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi set timeout. Oke, tadi selama 2 detik. Ya, kalau kita coba ulang, ya 2 detik dia akan muncul yang kedua. Oke, mantap. Ya, secara 2 detik, selama 2 detik menggunakan fungsi set timeout sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba menjalankan perintah-perintah lain yang dapat eksekusi terlebih dahulu. Nah, demikian fungsi set timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking atau I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js ya disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk metode non-blocking I/O. Nah, fungsi-fungsi yang digunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran syn, yang berarti sinkron. Sebagai contoh, untuk membaca isi file kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi ss.read file syn. Perhatikan contoh berikut. Nah, kita akan masukkan script, tetapi sebelumnya pastikan kita telah membuat sebuah file dengan namanya data.txt yang diletakkan dalam folder kerja. File tersebut harus berisi data, jangan kosong. Data apa saja yang boleh, misalnya nama lengkap. Dari data dibuat dalam file kerja yang kita buat pada saat awal. Ya, pokoknya ada di dalam file kerja kita. Di bagian web kita buat dalam sini dengan data.txt. Oke. Lalu kita kembali, kita inputkan scriptnya. Oke, kita langsung saja inputkan filenya. Ini kita close dulu. Kita buat sebuah file baru. File baru dengan nama blocking strip io1.js. Enter. Oke. Sini kita akan inputkan variabel var fs sama dengan require buka kurung, ketik fs, kemudian diakhiri dengan titik koma, lalu enter. console.log buka kurung, konsol persiapan membaca file,
persiapan membaca file, masalah. Persiapan membaca file, persiapan membaca file. Sudah 3 titik koma paling belakang, kemudian enter lagi var data sama dengan fs dot read file, change, buka kurung, petik 2 data.txt. Oke, kemudian titik koma, lalu enter lagi console.log, buka kurung, petik 2 n isi file titik 2 titik koma bagian belakang, enter lagi console.log, buka kurung data.toString buka kurung, tutup kurung, titik koma, yang balik lagi console.log, file selesai dibaca, Oke, titik koma, lalu kita save, kemudian kita buka terminal baru. Di sini kita inputkan node. Nama file kita tadi ialah blocking script io.io1 ya, io1.js. Oke, jadi datanya sudah terisi. Isi file adalah selalu ada tapi tidak pernah dianggap. Tahu tidak dianggap, ngapain paksa diri selalu ada. File selesai dibaca. Oke, jadi itu. Nah, jika ingin menggunakan metode non-blocking atau IO, maka kita dapat memanggil metode ss.read file. Perhatikan contoh sebagai berikut. Kita akan merubah menjadi read file ya. Di bagian file selesai dibaca, sabar. Oke, jadi sini kita hapus yang ini. Sabar. Ini kita hapus. Kemudian
kita inputkan fs.read file read file buka kurung data data.txt koma data function buka kurung r koma data. Oke, kemudian buka kurung kurawal, enter, kurung kurawal untuk if buka kurung r region console dot dot error maksudnya console dot error buka kurung r titik koma, enter lagi, console.log buka kurung nec file nec file titik 2 nec file titik 2 di sini akhir dengan titik koma, lalu enter lagi console.log data to string oke, buka to string buka kurung tutup kurung titik koma. Oke, kemudian sudah. Setelah itu coba di save dulu. Setelah ini kita cls dulu. Oke, cls, lalu kita inputkan node. Nama data kita adalah file kita adalah blocking io1.js. Oke, jadi sini persiapan membaca file selesai dibaca. Ini isi file selalu ada tapi tidak perlu dianggap. Oke, seperti itu. Nah, jadi berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi Oke, jadi berikutnya kita pelajari tentang fungsi callback dalam Node.js
invite, ignore banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode sebagai berikut. Oke, di sini kita buat file baru dulu dengan nama contoh1.js. contoh1.js. Enter. Oke, kemudian kita inputkan function on request function on request buka kurung request koma response lalu buka kurung kurawal, enter. response dot read head buka kurung 200 buka kurung 200 koma kurung kurawal mande kurung kurawal ketik 1 kontak content strip type titik 2 txt text html diakhiri dengan titik koma, lalu kita enter lagi. Response dot write head buka kurung ketik 1 heading 2 atau 2 tutup siku hello node.js /h2 tutup siku diakhiri dengan titik koma. Enter. response.n. Oke, kemudian const server sama dengan di bawah sini server sama dengan http
dot create server, create server, buka kurung, enter lagi server on, buka kurung, petik 1 request koma on request oke, diakhirin dengan titik koma. Oke. Nah, pada kode di layar fungsi on request dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Oke, kita input lanjut kode-kode di layar. Kita langsung ke on request function, kita tambah saja di sini. Nah, kita hapus dulu request function buka kurung request request buka kurung respon to 2000 counter tipe HTML, kita copy dari sini saja. Oke, Ctrl C karena datanya sama. Right, hello 2 sorry, ini untuk kita akan hapus yang ini. Dia cukup right. Oke. Right, water 2N. Oke, mantap. Oke, jadi untuk modul 2 untuk materi 1 sudah sampai di sini dulu untuk konsep dasar. Yang kita akan lanjut dengan objek-objek global.